Selamat sore teman-teman dan selamat sore Pak Bambang. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil observasi yang kami lakukan terhadap perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Kelompok kami terdiri dari Violina Alvelia, Cornelia Dinda Kristianovi, dan saya sendiri Skolastika Karissa Belinda, Serlina Sanjaya, dan Ninyoman Sri Aryani. Dalam hasil observasi kali ini, kami menganalisis dan mencari informasi mengenai sistem informasi manajemen yang ada di Unilever. Perusahaan yang kami observasi merupakan PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever hadir di Indonesia menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau perusahaan yang berusaha memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat Indonesia melalui berbagai produk yang dihasilkan seperti Pepsodent, Lifebuoy, Clear, Moldo, Walls, Sunlight, dan masih banyak lagi. Untuk pusat perusahaan Unilever berada di London dengan beralamatkan Unilever House, 100 Victoria Embankment, London EC4Y, 0DY, United Kingdom. Sementara untuk Unilever Indonesia berada di Menara Duta, lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said, RT 3 RW 1, Kuningan Setiabudi, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Unilever sendiri juga memiliki web perusahaan. Untuk web Unilever umum dengan link www.unilever.com. Untuk web Unilever Indonesia dengan link www.unilever.co.id. Unilever sendiri tidak hanya memiliki situs web saja, tetapi juga memiliki media sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan LinkedIn. Untuk Unilever Indonesia sendiri, hanya memiliki Facebook dan Twitter. Sementara untuk YouTube dan LinkedIn dipegang oleh perusahaan Unilever yang berada di pusat. Untuk alamat Facebook dan Twitter Unilever Indonesia dengan nama Unilever Indonesia. Di sini, di media sosial ini, menginformasikan berbagai macam informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Unilever dari berbagai macam dunia. Dan mempromosikan produk mereka, serta menampilkan beberapa penghargaan yang mereka dapatkan selama menjalani perusahaan ini. Dan untuk YouTube mereka menjelaskan bahwa biasanya menampilkan sebuah video yang menarik seperti event-event yang mereka lakukan dengan struktur video atau gaya video yang sangat bagus. Untuk Instagram sendiri, Unilever Indonesia juga memilikinya dengan nama Unilever IDN. Untuk Unilever Universal yaitu dengan nama Unilever. Dan untuk Glassdoor dipegang sendiri oleh Unilever Universal. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah mengenai visi PT Unilever Indonesia Tbk. Visi perusahaan yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Selanjutnya adalah misi PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua adalah kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga adalah kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan misi yang terakhir adalah kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Selanjutnya adalah sejarah perusahaan. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berpusat di Rotterdam, Belanda, dan London, Inggris. Unilever memproduksi berbagai macam produk makanan, minuman, produk-produk pembersih, dan juga produk-produk perawatan tubuh.
Unilever berdiri pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, yaitu Margarin Unie, dan produsen sabun asal Inggris, yaitu Level Brothers. Kemudian, selama paruh kedua pada abad ke-20, Unilever melebarkan sayapnya ke berbagai bidang bisnis dan berekspansi ke berbagai negara. Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1933 dengan nama Levers Zeefabrieken N.V. yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Kemudian pada tanggal 22 Juli tahun 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 30 Juni tahun 1997, nama perusahaan kembali mengalami perubahan menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Saham perseroan pertama kali ditawarkan kepada masyarakat pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari tahun 1982. Kemudian pada 22 November tahun 2000, PT Unilever Indonesia Tbk mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan PT Anugrah Lever atau PT-AL yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran dan penjualan kecap, saus cabai dan saus lainnya di bawah merek dagang Bango dan merek lain di bawah lisensi perusahaan untuk PT-AL. Kemudian pada tanggal 3 Juli tahun 2002, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan Texan Resource Berhad untuk mendirikan PT Teknopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor dan impor barang-barang dengan merek dagang Domestos Nomos. Kemudian pada 8 Desember tahun 2003, dalam rapat umum luar biasa perusahaan, Unilever Indonesia menerima persetujuan oleh pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Nor Indonesia atau PT KI. Dan pada tanggal 30 Juli tahun 2004, Unilever Indonesia bergabung dengan PT KI. Kemudian pada tahun 2007, perusahaan menandatangani perjanjian bersyarat dengan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company untuk membeli merek buah Vita dan Gogo yang merupakan merek minuman sari buah dari Ultra. Unilever mempunyai 6 pabrik di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, serta 2 pabrik di kawasan industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, dengan berkantor pusat di Jakarta. Selanjutnya adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, pada bagian struktur organisasi yang terlihat dalam slide ini, maka dapat diketahui bahwa pembagian struktur organisasi ini didasarkan pada produk yang dihasilkan oleh masing-masing divisi dan juga didasarkan pada fungsionalnya. Nah, berdasarkan produk yang dihasilkan, ini dibagi menjadi divisi Director Food dan juga Director Ice Cream. Nah, Director Food ini adalah bagian yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan produk makanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian untuk Director Ice Cream ini adalah bagian yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan produk ice cream yang dihasilkan oleh Unilever. Kemudian berdasarkan fungsinya dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada Chief Financial Officer yang merupakan bagian yang bertugas untuk mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, keputusan investasi, dan juga pembiayaan perusahaan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perusahaan. Kemudian Director Home and Personal Care ini adalah bagian yang bertugas untuk mengurus semua yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan para pegawai perusahaan.
Kemudian ada Director Supply Chain. Ini adalah bagian yang bertugas untuk mengatasi permasalahan bahan baku atau supply chain. Kemudian ada Director Customer Development. Ini adalah bagian yang bertugas untuk mengurusi tentang masalah customer dan bertugas untuk merangkul customer sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah Director Human Resource and Corporate Relation. Nah, ini adalah bagian yang bertugas untuk human resource dan hubungan antar perusahaan atau yang bekerja sama dengan perusahaan. Nah, jika kita lihat pada bagian dalam slide ini, setiap pembagian divisinya ini mempunyai subdivisi yang berada di bawahnya. Nah, sebagai contoh, dalam Director Home and Personal Care, ini terdapat 2 subdivisi, yaitu ada Commercial Home and Personal Care dan Marketing Home and Personal Care. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan oleh kedua divisi yang berada di bawah Director Home and Personal Care tentunya akan berada di bawah pengawasan Director. Nah, begitu pula pada Marketing Home and Personal Care yang terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada Home Care dan Personal Care. Nah, Home Care dan Personal Care ini akan berada di bawah pengawasan Marketing Home and Personal Care, sehingga segala pengaduan kerja harus melalui Marketing Home and Personal Care dan tidak boleh langsung kepada Director Home and Personal Care. Nah, namun dikarenakan Unilever adalah learning organization, maka dari itu antar divisi dapat sharing satu sama lain. Nah, sehingga dapat dikatakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan operasional tidak atau kurang mengenal struktur organisasi. Namun, jika ada permasalahan intern di dalam divisi, maka permasalahan itu harus diselesaikan per divisi sesuai dengan urutan dalam struktur organisasi. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nyoman Sri Adnani akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pada PT Unilever. Membahas tentang ruang lingkup, maka yang dimaksud adalah bidang usaha apa saja yang termasuk di dalam sektor manufaktur ini. Seperti yang kita ketahui, terdapat berbagai sektor pada PT Unilever, yang diantaranya adalah kosmetik dan barang rumah tangga, serta makanan, minuman, dan es krim. Kosmetik dan barang rumah tangga. Unilever adalah kompetitor dari P&G dan Nestle. Di dalam sektor ini terdiri dari berbagai divisi utama, di antaranya adalah perawatan tubuh dan perawatan rumah tangga, dengan masing-masing produknya seperti Rinso, Sunlight, Rexona, Vaseline, Citra, dan sebagainya. Nah, untuk makanan, minuman, dan es krim, PT Unilever juga menjadi produsen makanan, minuman, dan es krim terbesar di dunia yang masih beroperasi hingga saat ini, dan menjual produknya ke berbagai negara di dunia, dengan masing-masing produknya seperti Sariwangi, Buah Vita, Blue Band, Walls, dan sebagainya. Penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu Customer Relationship Management atau CRM. CRM dapat kita artikan sebagai satu kesatuan penjualan, pemasaran, dan strategi pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas yang tidak terkoordinasi dengan baik antar bagian. CRM berfokus pada apa yang dinilai oleh pelanggan. Tujuan utama dari CRM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang serta profitabilitas perusahaan. Keuntungan penggunaan CRM pada Unilever adalah pelayanan yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan, meningkatkan kepemilikan dan koordinasi tim, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu Integrated Marketing Communication atau IMC.
Unilever juga menjalankan IMC dalam upaya untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi sehingga pesan dapat tersampaikan secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat terhadap perusahaan dan produk-produknya. Nah, secara sederhana, IMC dapat kita artikan sebagai suatu proses pengelolaan hubungan pelanggan yang dapat menggerakkan nilai merek atau brand value. Yang ketiga yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan sosial di sekitar lokasi perusahaan. Program CSR yang dimiliki Unilever berupa pendampingan terhadap petani kedelai. Bagi petani, program ini membantu meningkatkan kualitas produksi dan menjamin kelancaran distribusinya. Bagi Unilever, hal ini akan menjamin pasokan bahan baku untuk setiap produk mereka yang berbasis kedelai seperti kecap bangong. Infrastruktur TI yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Sejak tahun 1993, Unilever telah menggunakan aplikasi Business Planning and Control System atau BPCS sebagai sistem back-end-nya. BPCS dikembangkan oleh System Software Associated atau SSA yang kemudian menjadi SSA Global Technologies dan diakuisisi Infor Global Solution. BPCS digunakan untuk mengontrol operasional perusahaan pada bidang manufaktur. Nah, sistem ini dapat berjalan pada beberapa sistem, terutama pada IBM System. Kemudian, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya perusahaan, sistem BPCS diganti dengan sistem SAP ECC6. Pergantian sistem ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada termasuk local application dan meningkatkan kualitas informasi. Kemudian, untuk menggabungkan berbagai aplikasi yang ada, tim PT Unilever juga membangun sebuah interface untuk sistem informasi sistem dan Business Intelligence atau EIS dan BI yang nantinya akan mengambil data dari aplikasi SAP. Saya Serina Sanjaya akan melanjutkan presentasi dari Ayu. Di sini saya akan menerangkan komponen sistem informasi PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada sumber daya manusia. Unilever mampu mendesain skema pengembangan karir yang sistematis dan terencana terhadap para manajer mereka. Unilever Indonesia juga memiliki komitmen yang kuat dan bervisi jauh ke depan dalam mendidik dan mengembangkan barisan sumber daya manusianya. Yang kedua ada sumber daya hardware. Unilever menggunakan komputer untuk menyimpan data perusahaan, memonitor video untuk membantu keamanan di dalam pabrik, dan hardware lainnya yang digunakan dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Yang ketiga ada sumber daya software. Untuk pembukuan laporan keuangan, Unilever menggunakan sumber daya software Accurate. Pada saat memproduksi, produk dilakukan program-program sistem operasi. Yang keempat ada sumber daya data. Unilever memiliki banyak data perusahaan yang penting, seperti angka penjualan, nomor jaminan sosial, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat email. Yang kelima, ada sumber daya jaringan. Para eksekutif Unilever menggunakan perangkat genggam nirkabel yang dilengkapi dengan perangkat yang dapat mengirimkan suara dan data beroperasi dengan jaringan nirkabel yang berbeda. Selanjutnya ada software dan hardware yang digunakan PT Unilever. Di sini saya akan menerangkan software terlebih dahulu. PT Unilever memiliki 135 program, namun di sini saya hanya akan menerangkan 4 program saja. Yang pertama ada Crowdflower, yaitu suatu program yang menangani masalah big data, seperti permasalahan matematika, statistik, informasi sistem engineers. Yang kedua ada Limble CMMS, yaitu program yang berfungsi untuk pemeliharaan sistem, seperti pencatatan tentang tugas perawatan, melacak perawatan yang telah dilakukan, menetapkan kapan dilakukan pemeliharaan, dan tahu perhitungan biaya perawatan. Yang ketiga ada Bazaar Voice,
yaitu program yang menghubungkan merek dengan pengecer ke konsumen. Yang keempat ada Eversight. Eversight dapat meningkatkan efektivitas promosi dan membuat penggunaan dana perdagangan yang lebih efisien. Selanjutnya ada hardware. Yang pertama ada teknologi masukan, yaitu semua perangkat yang digunakan untuk menangkap data, seperti keyboard, scanner, barcode. Yang kedua ada teknologi keluaran, seperti monitor, printer. Dan yang ketiga ada teknologi pemrosesan, seperti CPU. Dan keempat ada teknologi penyimpanan, adalah semua perangkat yang digunakan untuk menyimpan data seperti magnetic tape, magnetic disk, dan CD. Selanjutnya ada penerapan TPS, DES, dan EIS dalam PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada TPS, yaitu sistem informasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin dan biasanya bersifat harian. TPS di perusahaan Unilever seperti laporan gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, rekening keuangan. Contoh yang ada di Unilever adalah ketika adanya order pembelian yang masuk dari distributor ke perusahaan. Yang kedua ada DSS. DSS mendukung pembuatan keputusan di seluruh tahapan-tahapannya. Penggunaan DSS di perusahaan Unilever seperti untuk menganalisa semua file, laporan standar dari beberapa file, meramalkan akibat dari keputusan, menawarkan keputusan, dan mulai berada dalam ranah manajer untuk membuat keputusan. Contohnya, sistem akan mengusulkan bahan baku mentah yang harus dibeli kepada manajer setiap bulan. Namun manajer bebas dalam mengambil keputusannya. Dan yang terakhir ada EIS, berada di level yang paling atas. Biasanya diduduki oleh CEO atau owner. Penggunaan EIS dalam perusahaan Unilever seperti untuk penanganan masalah, pengambilan keputusan jangka panjang. Contohnya saat Unilever mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan PT Anugrah Lever. Selanjutnya ada konsep database pada PT Unilever, yaitu Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan suatu jenis manajemen yang khusus membahas mengenai penanganan hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan. Tujuan PT Unilever menggunakan CRM ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan. Fungsi CRM ini sendiri juga untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan, seperti penjualan, pemasaran, customer service, dan sebagainya. Klasifikasi CRM ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada CRM operasional, yaitu salah satu penerapan CRM yang termasuk dalam kategori operasional CRM adalah dalam bentuk aplikasi web. Yang kedua ada CRM analitik. Aplikasi CRM ini berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Cornelia Dinda Kristianovi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia. Unilever menugaskan eksekutif terbaik untuk dilengkapi dengan perangkat mobile device yang sama demi menunjang produktivitas mereka. Pada saat itu, perangkat mobile yang digunakan oleh Unilever yaitu BlackBerry dengan seri BlackBerry 7100, 7290, dan 8700 karena dinilai BlackBerry tersebut atau perangkat device tersebut dapat mengirimkan data, beroperasi di jaringan nirkabel atau Wi-Fi, dan dapat menampilkan email serta file Word. Tetapi saat menggunakan BlackBerry, Unilever menemukan ketidakamanan pada saat menggunakan BlackBerry karena ponsel device lebih dapat mudah hilang dan dapat lebih mudah dihack oleh hacker. Karena BlackBerry yang digunakan oleh eksekutif berisikan tentang data penting perusahaan seperti angka penjualan, nomor jaminan sosial, nama customer, dan nomor telepon dan email, sehingga saat itu Direktur Unilever meminta untuk meningkatkan
keamanan ponsel BlackBerry eksekutif selevel dengan keamanan laptop yang digunakan pada perusahaan Unilever. Setiap karyawan yang berhubungan dengan data atau mempunyai kepentingan tentang data perusahaan diwajibkan untuk menggunakan perangkat yang disediakan oleh perusahaan Unilever. User atau karyawan yang menggunakan data tersebut harus menggunakan password dan metode autentifikasi lainnya ketika ingin masuk ke jaringan perusahaan. BlackBerry yang dipakai oleh eksekutif sudah disetting untuk larangan otomatis seperti tidak boleh membuka lampiran email yang dikirim ke komputer pengguna untuk mengurangi virus. Email dan browser yang dipakai dalam BlackBerry pun sudah menggunakan enskripsi yang kuat sehingga tidak dapat mengirim keluar maupun ke dalam firewall perusahaan. Firewall perusahaan ini digunakan untuk memantau aktivitas pada user sehingga dapat meminimalisir adanya kebocoran data perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 force porters model pada perusahaan Unilever. Yang pertama dimulai dari competitive rivalry. Unilever memiliki ancaman yang kuat pada kompetitornya. Artinya Unilever memiliki banyak kompetitor atau banyak perusahaan yang menyediakan barang yang sama, yaitu consumer goods. Jadi dengan mudah pelanggan Unilever dapat berpindah ke perusahaan lain saat mencari atau menginginkan barang consumer goods. Selanjutnya ada bargaining power of buyers. Di sini dalam daya tawar pelanggan, Unilever memiliki daya tawar yang kuat. Artinya pelanggan Unilever dapat dengan mudah berpindah perusahaan dalam mencari barang consumer goods ketika Unilever tidak dapat mensuplai barang consumer goods seperti keinginan konsumennya. Faktor yang dapat menunjang bargaining power of buyer ini kuat adalah karena biaya perpindahan yang rendah. Biaya perpindahan adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen karena berpindah ke penyedia layanan lain, di mana penyedia layanan baru tidak akan memberikan hal yang sama seperti penyedia layanan saat ini. Jadi intinya, ketika seseorang atau konsumen dari Unilever ingin berpindah ke merek lain, maka konsumen tersebut tidak perlu merogoh kocek yang terlalu besar, karena biaya perpindahan yang akan diterima oleh konsumen dari Unilever itu sangat rendah. Biaya perpindahan ini dapat berupa diskon pelanggan, biaya pencarian, maupun biaya transaksi. Jadi biaya-biaya tersebut yang diterima oleh konsumen dari Unilever itu sangat rendah. Jadi konsumen relatif lebih mudah untuk pindah ke perusahaan lain. Selain itu, faktornya yaitu mudahnya pelanggan mendapat informasi tentang produk dari perusahaan lain. Di era digital ini, konsumen maksud saya dapat dengan mudah untuk mencari data atau mencari informasi tentang produk baru dari perusahaan lain. Sehingga jika Unilever tidak terus berinovasi dalam pengembangan produknya, maka konsumen Unilever dapat dengan mudah berpindah ke perusahaan lain. Lalu selanjutnya ada bargaining power of suppliers. Di sini daya pemasok Unilever adalah lemah. Artinya Unilever tidak terpaku dengan satu supplier saja, melainkan Unilever yang memproduksi consumer goods relatif memiliki beberapa supplier. Sehingga Unilever perlu untuk menjalin hubungan baik pada suppliersnya agar para supplier tersebut tidak dapat dengan mudah berpindah ke perusahaan lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari produk Unilever. Salah satu cara Unilever
untuk menjaga hubungan baik dengan para suppliernya, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi langsung bagaimana cara menanam biji kedelai yang baik untuk digunakan biji kedelai tersebut untuk digunakan dalam memproduksi kecap bangau. Lalu selanjutnya adalah threat of new entrants. Di sini hambatan pendatang baru yang ada pada Unilever adalah lemah. Artinya, jika ada perusahaan yang baru akan masuk dan menawarkan produk yang sama berupa consumer goods, perusahaan tersebut akan dengan mudah meraih pasar perusahaan Unilever. Karena consumer goods adalah barang sehari-hari yang akan digunakan oleh masyarakat luas dan pilihan di pasaran pun juga banyak. Jadi ketika Unilever tidak dapat mengungguli produknya daripada perusahaan lain, maka perusahaan lain akan dengan mudah mengambil konsumen dari Unilever. Yang terakhir adalah trade of substitutes, yaitu pada perusahaan Unilever memiliki daya substitusi yang lemah. Artinya produk yang disediakan Unilever sulit untuk menemukan barang substitusinya. Contohnya pada pasta gigi Pepsodent. Unilever menyediakan pasta gigi Pepsodent yang mudah sekali dicari di masyarakat luas ya. Di warung ada, di supermarket ada, di minimarket ada. Berbeda dengan pasta gigi organik yang relatif sulit ditemukan di kalangan masyarakat, sehingga pasta gigi Pepsodent ini akan lebih memenangkan hati di konsumen masyarakat luas. Selanjutnya saya akan merangkum atau mengkritik dari perusahaan Unilever. Menurut kelompok kami, CRM atau Customer Relationship Management Unilever ini kami nilai kurang karena di sini konsumen dari Unilever dapat lebih mudah berpindah ke perusahaan lain jika Unilever tidak melakukan CRM-nya dengan baik. CRM di sini dapat dengan memberikan diskon, memberikan bonus, atau CRM yang lainnya dapat dilakukan oleh Unilever, itu kami nilai kurang, sehingga konsumen Unilever dapat berpindah ke perusahaan lain dengan mudah. Cara yang dapat kelompok kami sarankan kepada perusahaan Unilever yaitu yang pertama pada strategi penjualan. Unilever dapat meningkatkan strategi penjualan mereka kepada customer-nya agar perusahaan Unilever dapat tetap menarik perhatian para konsumennya. Di sini juga Unilever diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam membuat sebuah produk baru, atau juga dapat tetap menjaga kualitas yang sudah ada pada produk lamanya. Kemudian yang kedua adalah harga. Harga yang ditawarkan Unilever harus dapat bersaing pada perusahaan-perusahaan lainnya. Di sini Unilever dapat mensurvei berapa kisaran harga yang ditawarkan oleh perusahaan consumer goods lainnya yang ditawarkan kepada konsumennya. Lalu yang ketiga ada promo atau diskon. Unilever diharapkan juga dapat sering melakukan promo atau diskon sehingga dapat menarik perhatian para konsumennya. Ya, sekian dari kami kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sejahtera.